الحمد لله الحمد لله الذي يعلم سر والنجوى ويكشف ضر والبلوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي رسم المعالم إلى طريق الهدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga saat ini kita sama-sama dapat menunaikan daripada salat Jumat. Ikhwan rahimakumullah, keislaman dan keimanan yang mana Allah berikan kepada kita itu suatu nikmat yang begitu agung, yang tidak ada yang lebih agung diberikan kepada seorang hamba, yaitu kenikmatan yang mana hamba tersebut mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu dapat memeluk Islam. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, beliau menjelaskan di dalam salah satu syairnya, nahnu fir rawhin wa rahah wa huburin wa istirahah, nikmatul Islam a'la nikmat halat bisaha. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad? Beliau menjelaskan bahwasannya kita dalam keadaan mendapatkan kenikmatan yang begitu nikmat, di dalam kesenangan, di dalam kenikmatan, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, keimanan dan keislaman tersebut hendaklah kita jaga sebagaimana dijelaskan di dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad menjelaskan wa alal insan, hendaklah seorang manusia yaitu menjaga daripada keislamannya, wa alal insan an yahfadha islamih wa yaqwiyatih, yang mana seorang manusia tersebut harus menguatkan dan menjaga keislamannya. Dengan cara apa menguatkan keislaman dan keimanan? Dengan cara li ta'ati li awamirillah. Dengan sama-sama kita menjaga senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan taat kepada Allah, maka keimanan dan keislaman akan senantiasa Allah berikan taufik kepada kita, sehingga keimanan dan keislaman kita bakalan Allah jaga. Tapi sebaliknya, fa innal mudayyi li awamirillah, sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan di dalam hak agama, maka orang tersebut akan terkikis di dalam hatinya keimanan kepada Allah, sehingga semakin melemah, sehingga orang tersebut naudzubillah meninggal tidak membawa iman dan Islam. Ikhwan rahimakumullah, kita lihat di zaman sekarang banyak orang-orang yang mana mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka enggan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dikumandangkan adzan, tatkala diajak kepada salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, justru orang tersebut malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, padahal para manusia semua yang hidup bakalan merasakan kematian. Dan apa yang kita bawa tatkala mati? Tentu keimanan dan keislaman kita. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan, kalau saja kita tidak menjaga keimanan dan keislaman kita, maka akan itu semua akan menyebabkan meninggal kita dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan dijelaskan bahwasannya sebab-sebab yang menjadikan orang tersebut meninggal su'ul khatimah apa? Pertama,
yaitu banyaknya orang-orang meninggalkan sholat. Kita lihat keluarga kita, kita lihat anak-anak kita, kita lihat istri-istri kita, sudahkah mereka menunaikan sholat? Terkadang orang tua sayang terhadap anaknya, bahkan tatkala subuh, orang tua tersebut tidak membangunkan anaknya karena anaknya begadang di tengah malam. Terkadang karena menonton bola, karena tidak tega, orang tua tersebut tidak membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Ikhwan rahimakumullah, inilah pendidikan-pendidikan yang salah, yang mana telah merebak ke dalam pemahaman-pemahaman kita, sehingga menjadikan anak tersebut melalaikan daripada sholatnya. Terkadang karena anak sakit gigi, terkadang anak karena demam, dibolehkan untuk meninggalkan daripada sholat Jumat. Padahal ikhwan rahimakumullah, itu bukan sebab untuk menjadikan, memperbolehkan di dalam syariat anak tersebut meninggalkan daripada sholat Jumat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan, sudahkah istri kita menjaga sholat mereka? Anak-anak kita sudahkah menjaga sholat mereka? Kalau seandainya mereka menyia-nyiakan itu semua, maka secara otomatis, apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, maka secara otomatis orang tersebut telah mendaftarkan dirinya untuk meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Yang kedua, yang menjadikan sebab meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, apa? Yaitu membuka aurat. Betapa banyak kaum muslimah yang kita lihat, bahkan mereka berjoget-joget di dalam HP-HP mereka, di dalam media sosial mereka, di dalam aplikasi-aplikasi yang menawarkan kepada anak-anak kita untuk membuka auratnya. Na'udzubillah. Bahkan mungkin istri-istri kita memajang foto-foto aurat mereka di dalam media sosial mereka, padahal ini yang menjadikan sebab dan asbab orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ikhwan rahimakumullah, mungkin kita saat ini takut dalam keadaan yang namanya kita lihat di media-media dikabarkan bahwasannya virus menyerang kepada kaum muslimin. Akan tetapi kita lupa virus yang begitu dahsyat menyerang keluarga-keluarga kita. Dari mana virus itu semua? Yaitu mereka berani meninggalkan sholat. Mereka berani membuka aurat mereka. Bahkan mereka berjoget-joget di dalam media sosial mereka yang dilihat oleh banyak kaum Adam yang bukan mahram di antara mereka. Ikhwan rahimakumullah, ini virus yang begitu dahsyat yang menyerang keluarga kita. Kalau seandainya anak kita keluar rumah, lalu mereka tidak memakai masker, maka kita akan mengatakan, pakailah masker, takut engkau terkena penyakit daripada virus tersebut. Pernahkah kita menegur mereka di dalam keluar rumah untuk senantiasa menjaga sholat, untuk menjaga daripada aurat, untuk menutup aurat mereka? Padahal virus kalau seandainya di dunia, apa kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, fal mautu atin an qarib kullu lahu minhu nasib man kana danin au nasib fahuwa musibah ammah. Fal mautu atin an qarib, kematian pasti datang kepada kita, tidak mungkin tidak. Yang namanya kematian sudah dicatat, pasti yang namanya kematian. Fal mautu atin an qarib kullu lahu minhu nasib, semua sudah ada bagiannya. Man kana danin au nasib, barang siapa yang sudah terdapat kebagiannya, sudah terkena yang namanya kematian, fahuwa musibah ammah, itu adalah musibah yang umum. Akan tetapi musibah yang lebih dahsyat yang menghadang, yang menimpa kepada kaum muslimin, yaitu virus-virus malu yang mana hilang di antara kaum muslimah kita, yang mana terjadi terhadap istri-istri kita, terhadap anak-anak kita, bahkan mereka berani meninggalkan daripada sholat. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, mari kita perhatikan anak-anak kita, perhatikan istri-istri kita. Kalau seandainya virus, yang mana virus terkena di dunia, kita bakalan terkena ataupun meninggal dunia, ya udah beres. Akan tetapi kalau virus akidah,
menyerang kepada kita, ini bakalan mas'ul, bakalan dipertanggungjawabkan sampai nanti di yaumul kiamah, dan bahkan mungkin naudzubillah menjadikan asbab kita disiksa di alam kubur, naudzubillah. Oleh karena itu kita perhatikan akidah anak-anak kita. Kita perhatikan solat mereka. Kita perhatikan bagaimana anak-anak kita menutup auratnya. Maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala bakalan jaga mereka daripada virus-virus akidah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita, kepada keluarga kita, kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita, sehingga tatkala mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairar rahimin.